Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Step Bambang, atau juga mungkin sebut Mbah Uban nanti ini, karena sudah putih semua rambutnya. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 20 Oktober tahun 2025, keadaan di Turgo tetap serba hijau. Dan kali ini kita akan kontrol ke kebun di jam 6:10 untuk melihat tanaman vanili sudah bunga atau belum. Kita akan lihat-lihat di kebun, karena pas saya datang hari Jumat itu ada yang berbunga. Kita akan lihat bunganya dan kita kawinkan, karena vanili harus dikawinkan. Semoga informasi di pagi hari ini untuk mengawinkan vanili dan bunga vanili itu seperti apa bisa menambah pengetahuan, bisa menambah kasanah bagaimana mengawinkan vanili dan tanaman vanili seperti apa, atau yang dikenal secara luas dengan produknya vanila. Aroma vanila itulah dari vanili. Tanamannya merambat seperti apa, kita akan saksikan bersama. Nah, seperti inilah tanaman vanili atau vanili. Ini merambat, ini kemarin naik ke atas malah coklat, jadi terhambat perkembangannya. Ini kemarin ke atas sana saya turunkan malah coklat atau patah. Ini tanaman vanili itu seperti ini, tapi ini belum ada bunganya. Ini meledung semuanya ini. Ini sebesar jari kelingking ada nih. Ini besarnya. Ini kelingking saya, loh. Sebesar kelingking. Kalau sepensil ya gedean sedikit. Ya, kita akan lihat yang lainnya, yang di sini. Ini tanaman merambat. Ini bunga, bener ada bunganya. Ya, seperti ini bunganya. Ini yang hari Jumat saya kawinkan masih. Ini saya datang ke Turgo terlambat, jadi sudah ada 5 bunga yang mekar dan sudah rontok. Ini padahal rumpun bunganya, rumpun tanamannya atau merambatnya masih sangat kecil, tapi sudah berbunga. Ya, ini biasanya rontok nanti. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah rontok. Masih ada yang calon bunganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 6 ya. Semoga nanti bisa hidup. Tanaman vanili seperti ini harus dikawinkan, nggak bisa tidak dikawinkan. Ini seperti tanaman anggrek yang ada serangganya. Ini seperti ini di tangkainya. Kalau ini sudah merotol semua, ini juga terlambat saya datang sini. Ya, jadi setiap ketiak setiap daun ini harusnya kalau subur keluar bunga, dan ini pokok bunganya. Seperti ini pokok bunga. Kemudian satu dompolan gini akan keluar calon-calon bunga. Ini calon-calon bunga seperti ini yang masih hijau, masih ini 2 hari lagi, 3 hari bahkan mungkin. Terus urut 3 hari, 2 hari. Nah, pas mekar. Pas mekarnya dikawinkan hanya di bawah jam 10. Jadi kalau sore sudah nggak bisa. Nah, pas mekar begini seperti bunga anggrek, terdiri dari 5 mahkota bunga. Ini
Ini kelopak bunga, mahkota bunga ini satu. Nah, warnanya hijau muda mendekati kuning. Ini ada satu, mahkotanya 2, 3, 4, 5. Ini yang paling atas. Ini tengahnya, bawahnya seperti ini. Ya, seperti inilah bentuk bunga vanili. Dan yang dikawinkan mana? Yang dikawinkan di sini. Ini pelindung bunga dalamnya. Ini harus dibuka nanti ya, seperti ini dibuka. Ya, bagian, wah ini kedengaran gunungnya geruduk. Ini dibuka begini. Nanti harus dibuka. Nah, yang tengah ini adalah saluran utama yang akan menjadi tempat penyerbukannya. Ini yang daya tarik untuk serangga dan sebagainya. Tapi nggak bisa dikawinkan oleh serangga karena antara bunga benang sari dan kepala putih itu terpisah oleh sekat seperti jenis-jenis bunga anggrek. Ya, yang bagian sini ini tersekat oleh bagian bawah, tersekat oleh satu lapisan atau ya bunga sendiri. Bagian atas ini kepala putih, yang sini ini kepala putih, dan bawahnya sini ini yang disebut kepala putih yang di bawah, yang atas. Ini prosesnya begini, diangkat gini, ini diangkat sehingga benang sarinya, ini benang sari ini yang ini saya dekatkan. Bagian semakin dekat semakin ini yang di sini ini semakin kabur, ini semakin dekatkan semakin kabur. Ini benang sari dan bawahnya ini kepala putih. Kepala putih dan benang sari harus disatukan supaya ada penyerbukan. Prosesnya adalah harusnya ini dipegang pakai jari, diturunkan gini, terus ini cudik ke atas gini, nah, begini ini cudik ke atas. Nah, ini lapisannya putih ini harusnya ke atas gini biar nempel. Nah, ini tinggal terus dipecet setelah ini diataskan, terus dipecet pakai jempol. Nah, sudah selesai, itu sudah terjadi penyerbukan. Ini harusnya pakai tangan kanan. Nah, tangan kanan saya megang HP, saya sendirian. Nah, ini gini, terus ini dipecet ke dalamnya, yang ini, yang kecil-kecil ini tadi, ya, dan sudah terjadilah penyerbukan. Seperti itu penyerbukan bunga vanili. Nanti satu lagi yang dekat rumah ada juga, kan ada 2. Nah, semoga vanilinya bisa jadi ini bisa jadi buah vanili dan nanti dipanen. Katanya mahal, katanya ini baru berbunga kali ini tanamnya, sudah 3 tahun baru kali ini berbunga, dan ada yang nggak subur, ada yang subur. Yang subur pun belum tentu bunga. Musim gini harusnya bunga, ini yang bunga hanya baru 2 dompol saja dari puluhan tanaman. Ya, demikian. Kita akan lanjutkan untuk yang dekat rumah nanti. Ya, ini demikian mengawinkannya tadi. Jadi ini benang sarinya yang di sini, benang sari yang ada sekatnya sudah saya tarik ke atas, terus ini kita pecet gini. Nah, begini harusnya pecet gini. Setelah ditarik, begini. Ini sudah menyatu. Harusnya sudah jadi, sudah terjadi penyerbukan, dan penyerbukannya harus pakai biting seperti ini dari bambu, dan supaya nggak hilang, dan tiap hari karena ini masih cukup stok untuk bunganya beberapa hari, seminggu lagi, terus mungkin setengah bulan lagi, karena 2 hari atau 3 hari lagi.
Ini bitingnya seperti ini dari bambu. Kita tinggal di sini, tancapkan sini. Kapan nanti lagi untuk mengawinkan, ya, begitulah kira-kira. Ini merambat di pohon nongko, ini namanya pohon nangka, bukan nangka tok, tapi nangka. Ini namanya babal madu kucing. Jadi calon bunga gori, bunga nangka yang nggak jadi jembul, itu namanya babal madu kucing seperti ini. Ini waktu kecil kalau dicecep-cecep dalamnya manis. Ya seperti inilah yang di kebun lor wetan rumah. Lor wetan rumah seperti ini. Kita lanjut yang ada di samping rumah, yang di samping rumah sana. Ini dekat wit nongko dandang sama nongko robyong. Di sini namanya diberi nama macam-macam. Ada yang nongko robyong karena daunnya rombyong lebar. Ada yang gorinya panjang-panjang, itu nongko dandang. Ya. Ini pengenalan dari Turko. Seperti ini panili yang merambat di nongko robyong. Ini namanya nongko robyong. Nongko ini sudah umurnya ratusan tahun. Ini panilinya. Nanti sebentar lagi diturunkan. Kalau sudah agak naik segini, tunggu waktu nanti sebulan lagi tarik ke bawah, biar naik turun, dan ini akarnya lengket gini. Ini akarnya seperti ini, nempel di pohon seperti anggrek sebenarnya, mirip anggrek tanamannya. Ini juga tanaman panili tapi tidak subur, unsrit-unsritan ini seperti ini. Nggak subur, daunnya ke kuning-kuningan, nggak subur. Padahal dulu nempel. Kenapa nggak suburnya ya? Padahal akarnya sudah nempel. Nah, ini perlu belajar banyak. Nah, ini yang di bawah pohon nongko lagi. Ini dulunya sudah tinggi, tapi pas menurunkan, nah, seperti ini. Ini mulai naik. Ini panili, tanaman panili ditilas mauni besar dulu, atau kulon wit cikal dulu, tapi cikalnya sudah kena bencana tahun 2094. Ya, ini agak lumayan, agak berkembang seperti ini. Ini tunas-tunas baru, semoga nanti bisa menghasilkan. Ini juga harus diturunkan lagi setelah seperti ini supaya nggak terlalu tinggi. Ini tahun 80-an, ini daerah panili dulu. Waktu saya kecil saya sering mengawinkan panili sampai sini-sini, dan dulunya banyak panili. Nah, ini panilinya subur tapi nggak ada calon bunga. Nah, ini satu telunjuk, ini malah yang atas itu, yang ke atas ini cukup besar tapi belum ada bunganya. Tuh yang besar meledung. Saya harus belajar teknik bagaimana merangsang pembungaan ini. Tapi ini sekarang sudah bulan Oktober November, jadi sudah terlambat. Nanti mungkin dipersiapkan bulan Agustus tahun depan. Nih harusnya berbunga banyak. Nih setiap pohon nangka saya kasih panili. Nah, seperti ini. Ini juga sudah diturunkan. Ini agak lumayan. Ini juga harus diturunkan, dibuat tidak tinggi-tinggi. Nah, ini yang sudah diturunkan. Kalau tinggi-tinggi diturunkan seperti ini. Ini agak subur. Ya, sekelingking ada nih. Nah, gini nih. Ini ada sekelingking ukuran batangnya, ini bagian ujung.
Ini nanti dibuat nempel, biar nempel di pohon nangka. Ini nanti nempel pohon nangka, terus naik lagi, turun lagi, naik turun lagi, begitu. Ini malah daun sirih. Sudah saya tanami dulu, tapi kok nggak ada, mati kalau begitu nih. Ini nangkanya yang di sini mungkin mati atau kenapa ini, kok nggak ada sama sekali. Ini harus disulami nanti. Ya, disulami, tanam lagi di sini. Ya, ini yang di sebelah barat rumah. Ini juga mekar. Sudah ada bunganya. Dan belajar mekar ini, belajar berbunga karena baru keluar bunga dan hanya ada 2. Ini yang mekar 1, yang masih kuncup 1. Ini pucuknya. Ini pucuknya, biar nggak ganggu, nggak kesini kan. Nah, akan mengawinkan ini. Gimana cara mengawinkan? Nah, kita lihat, cari utik dulu ya. Utiknya ini sudah saya pasangi utik di sini. Jadi tiap pohon itu saya kasih utik untuk nyutik gitu. Nih tangkai bunganya ya di sini. Setiap daun gini harusnya kalau pas bagus nanti akan keluar bunga. Nah, mungkin kita siap-siap cari sat perangsang bunga dulu. Ini rumahnya kampung. Ini sebelah baratnya. Dan ada pohon-pohon teh. Ini pohon teh. Nanti kesempatan berikutnya nanti metik teh, pelihara kopi, ada kapulaga dan sebagainya. Jadi masih banyak serial yang akan saya buat untuk kali ini. Tunggu saja ya nanti. Ini sekarang ngawinkan panili. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya ngawinkan panili? Lihatlah cara ngawinkan panili gitu. Nah, beginilah caranya. Ini bunga panilinya seperti ini. Nah, ini kelopak bunganya tadi harus ada 5. Yang paling atas, nomor 2 dari atas, dan paling bawah ada 2. Jadi seperti ini. Dan sekali lagi ulang, ini bunga yang kawinkan di sini di bagian ini kita buka dulu begini. Tapi kalau banyak tidak akan sebegini. Usah langsung ini, tekan aja, turunkan begini. Nah, gini diturunkan, nah, agak rusak memang. Nanti ini hanya seharian, besok sudah layu. Dan mengawinkan panili harus pagi hari, sebelum jam 10 pagi itu harus dikawinkan. Nah, sudah segini. Ini yang harus dikawinkan. Ini ada tadi benang sarinya di sini, putiknya di bawahnya. Wah, ini kurang lancip sebenarnya ini. Ini nanti harus dilancipkan, ini dikecilkan seperti pakai peniti itu lebih baik. Nah, ini kita naikkan begini. Nah, ini naik itu benang sarinya. Ini ada yang menghalangi. Nah, setelah gini nih langsung harusnya kita pejet, tapi pakai tangan kiri. Jadi kita angkat gini pakai tangan kanan. Terus ini yang jepat ini, yang ini kita pejet. Nah, kita pejet pakai jempol, nempel di benang sarinya, nanti jadi nempel di kepala putik. Begitu. Nah, ini tangan saya hanya 2, satunya pegang HP, satunya pegang utik. Nggak bisa.
akan sangat susah ya. Coba saya cobanya untuk tangan satu ini gini, naik ya, naik nah, naik. Nih kita pakai jari, tapi ini nggak praktis ini karena tangan saya aja yang gini. Ini harus dipencet gini, langsung pencet gini, itu ya, itu keluar benang sarinya nih. Ini yang dua, ini benang sari ya gitu. Tapi tangannya nggak sempurna, nanti nggak jadi. Sebentar, saya pakai tangan kanan dan tangan kiri. Coba ada yang datang ke sini memediokan, karena lebih baik. Ini pakai tripod pun nggak bisa karena sudah setinggi kepala atau hampir seleher saya, jadi tripodnya pun nggak bisa diatur, susah ini. Ya demikian cara ngawinkan. Jadi kelihatan ngawinkan atau belum itu kalau dikawinkan oleh manusia pasti ininya rusak. Jadi ininya sudah diturunkan gini pasti rusak. Terus benang sari dilekatkan ke kepala putih ini, karena untuk bisa melekatkan ini pasti mau nggak mau ditarik ke bawah, ditarik dulu seperti ini ya. Semoga berguna. Mungkin 2 atau 3 hari lagi, karena ini masih ada kuncupnya satu lagi, kuncup satu, dan yang di kebun itu masih ada 5 lagi. Beberapa hari lagi kita akan tutorial lebih jelas, saya ulang supaya jelas ya. Salam sehat dari Turgo, tetap semangat dan terus berkarya, berusaha terus menerus, maju terus pantang mundur, jangan pernah menyerah pada keadaan dan terus berusaha. Walaupun gagal terus kita ulang, gagal kita ulang, suatu saat pasti akan berhasil. Terima kasih.